kesulitan tingkat kesulitan yang lumayan tinggi untuk permodelannya karena memang mengadopsi ini bukan mengadopsi lagi sih menggunakan persamaan parabola. Jadi persamaan kan kalau teman-teman dari SMA sih yang tahu itu ada persamaan kurva. Nah, dan ada persamaan parabola. Nah, persamaan kurva dan persamaan parabola yang pangkat 2 polinomial order 2 itu biasanya dipakai buat ini membentuk struktur lengkung ini gitu. Tuh ya singkat singkat aja lengkung kayak gitu. Nah, ini mungkin contoh dari oh ya, belakangku itu ada apa namanya background itu juga merupakan struktur lengkung ya ini teman-teman kalau pengen lihat. Nah, itu tapi itu di jembatan asli. Nah, itu juga struktur lengkung ya seperti itulah untuk overview dari struktur lengkung kayak gitu. Terus yang selanjutnya pengen tak jelasin tentang modeling di SAP hari ini. Ntar. Jadi untuk modeling di SAP hari ini, ntar. Nah, jadi nanti kayak gini. Jadi bentangnya itu 3 meter, lalu tingginya itu 750 mili, lalu lebarnya 500 milimeter. Nah, ini sebenarnya adalah soal KCI, tapi nggak apa-apa. Buat coba-coba latihan aja buat modeling hari ini gitu. Nah, terus setelah itu kita langsung ke SAP aja ya. Sik. Hmm, ya. Oke, jadi ini kan ya kayak kemarin kita bikin grid dulu. Gridnya yang kita bikin itu adalah grid. Oh ya, ini tak kirim aja ya. Bentar, gambarnya tak kirim aja. Sik. Ini nama ya, ini sama. Ya, ada tak kirim ke grup ya. Mungkin teman-teman bisa ngecek. Nah, itu tadi itu 650, 400, 400, 300, tengahnya 300. Berarti ini yang sumbu X. Ini bisa diganti dulu satuannya jadi mm aja. Terus ini klik edit grid data lalu modify. Ini X-nya diganti aku 650. Terus ini 650 ditambah 400. Terus 400. Terus ini 1450 ditambah 300. 50. Ini berarti 750 ditambah 100. 150, 2550. Ini berarti 3.000. Nah, kayak gini buat yang X. Terus buat yang Y itu ini kan emang nggak tak kasih bracing rencananya. Jadi ini nanti mungkin 500 mili aja langsung. Terus yang Z itu langsung tinggi puncak lengkungnya aja. Nanti kalau misal ada lain-lain bisa menyesuaikan. Ini ada 750. Ini. Terus kan ini kan kelihatan ya overview-nya kegedean. Ini bisa dikecilin bubble size-nya. Itu misal 100. Nah, ini berarti jadi kecil-kecil kayak gini. Tuh. Kok 650 sih? 550, sorry. 550. Terus ini berarti 550 ditambah berapa? 550 ditambah 400. 50.
950 ditambah 400. Ketika 50, 175, 1350 ditambah 850. Saya Saya ke awal. Kalau kalian tuh nggak itu di grup Telegram tuh kadang maksimal besar ulangnya. Kalau di timeline di tahun itu ada nggak, Mas? Di Telegram tuh nggak ada gitu kan? Oh saya 8 September sampai 16 September kayak terus oh itu 10, iya ya 400, 400, 300, 400, ini 400, terus itu ini nggak ada buat pas. Ya gini, ya latihan tidak udah ya kayak gini udah bener. Kalau misal teman-teman bingung ya ini lihat ini aja bisa ya tak SSWS. Koordinatnya. waktunya itu turun turun banyak Bentar, dari bentar. tahun lalu. Dapat 21 dua. Nah, misalnya itu Ini tak oke aja, di oke juga. Lalu nanti keluar kayak gini. Nah, kayak gini ya nanti. Nah, caranya lanjutannya gimana, Mas? Lanjutannya itu kita bisa define material dulu, kayak kemarin. Misal ini user, still, terus ini DJ 37 berarti. Sebenarnya data-data ini itu dapat dari mana sih? Kalau misal standar bisa nyari di Google. Tapi kalau biasanya jembatan model itu data-datanya itu dapat dari pengujian material. Nah, pengujian material itu biasanya nilainya nggak seperti yang ada di brosur. Jadi emang biasanya itu nilainya itu apa ya bisa random, bisa acak. Dan teman-teman misal nantinya ikut lomba jembatan model kayak apa SBC mungkin terus IC ICII ITB sama FSBC UNS itu ya kalau bisa teman-teman uji material juga biar tahu materialnya gitu. Dan material buat jembatan peleng itu ada dua material. Biasanya itu ada material hanger sama material bajanya sendiri. Nah, material hanger kalau teman-teman hangernya itu pakai rod atau batang keras kayak SPJ-nya Kawakib, Ahmad Kawakib kemarin itu dia kan pakai rod ya, pakai batang keras. Jadi itu sebenarnya materialnya bukan hanger. Itu tetap hanger, cuman materialnya rod bukan kabel. Nah, kalau material elemen kabel itu biasanya seperti kalau teman-teman pernah di lantai 2 di bawah tangga itu ada jembatan lengkung, itu materialnya kabel. Itu materialnya dari seling, kawat seling baja. Itu punya kuat tarik dan kuat tarik, kuat tarik leleh dan kuat tarik putus yang beda. Biasanya kalau kabel seling itu lebih lemah daripada rod baja itu. Nah, ini kita modeling material aja yang biasa. Nanti materialnya buat kabel tak samain aja sama material ini gitu. Soalnya emang kalau material kabel itu butuh diuji material di lab. Nih. Terus elastisitasnya 200.000. Terus ini FY-nya berarti 240, ini 370, ini 240, ini 370. Dari sini ada yang ditanyain nggak teman-teman? Belum ya? Nah ini. Nanti material kabelnya pakai ini aja nggak apa-apa. Oke, lalu kalau udah kita misal define yang kedua itu section properties. Di sini kalau jembatan lengkung itu biasanya profilnya itu pakai hulu. Rata-rata pakai hulu, tapi juga biasanya ada yang ngide itu pakai siku. Tapi nanti kalau siku tuh susah di sambungannya. Apalagi double siku ya. Jadi double siku itu nanti sambungannya ada di antara dua, di antara dua siku. Nah.
Ini mungkin kita pakai yang hulu dulu aja, yang top. Terus penampangnya berapa? Nah, biasanya penampang ini gimana caranya kita analisis itu nyari di toko baja. Jadi sebelum teman-teman modeling jembatan model, itu teman-teman harus nyari di toko baja dulu. Jadi misal penampangnya berapa gitu. Tapi kali ini mungkin karena cuma 3 meter ya, itu ada 20 1,4. Misal kayak gitu ya. Jadi dinamain dulu HSS. HSS itu Hollow Structural Section 20 1,4. Ininya 20, ini 20, tebelnya 1,4. Tebelnya 1,4. Nah, tuh dicek benar, benar, oke. Oke, nah kayak gini. Nah, udah kan tadi kan profilnya tak anggap sama semua. Tapi kalau teman-teman punya ide lain, misal gelagar melintangnya mau lebih kecil, bisa. Misal kali ini lebih kecil wes, bisa. Misal gelagar melintangnya itu pakai HSS 20, eh 15, 15, 1,2. Misal kayak gini. Bentar. Sisi. Ini T3-nya ini 15, 15, 1,2, 1,2. Udah. Bentar ya, guys, bentar ya. Selesai. Hmm. Oke, kita lanjutin. Oke, nah, udah kayak gini. Kita yang pertama modeling gelagar memanjang dulu. Define line ini. Oh ya, sebelum modeling gelagar memanjang, kita bisa modeling di struktur elemen kabel. Oke, Kak Wakib bisa langsung tanya aja. Monggo, apa? Banyak mas, yang material Ya, properti kita tadi mas, lihat mas. ah, material ini. Ah, Ah, yang biji yang tiga biji tujuh tiga tadi loh. tujuh. Ah, 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 bentar aku masih masukin. Tuh sisi. oke. Oke, udah, man. Oke, itu doang sih mas. Oke. Ya, aku lanjut ya. Jadi aku modeling lagi. Di sini caranya modeling itu ini diklik draw frame or cable. Lalu kan tadi kan rencananya untuk rangka pelengkungnya itu pakai HSS 20 1,4. Nah, itu aku mulai gambar aja ya sesuai dengan gridnya. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Ini ke sini. Ini sebentar. Ini udah kayak gini. Terus cara terus setelah itu aku modeling apa namanya buat pelengkungnya. Nah, caranya modeling pelengkung itu gimana? Caranya modeling pelengkung itu kita ini ada line object type-nya kan ada strike frame. Ini bisa diganti sama curve frame. Nah, curve frame ini bisa langsung dari grid point satu ke grid point selanjutnya diklik ini. Nah, nanti keluar kayak gini. Nah, tapi teman-teman jangan lupa yang line object type-nya curve frame ini diganti sama curve kok ini. Yang curve type, sorry kalau ini benar curve frame ya. Tapi kalau curve type ini bisa diganti dengan parabolic arc third point coords. Jadi satu sudah bisa masuk gambar pelengkung di apa namanya gambar pelengkung di sini gitu. Di nggak perlu ekspor-ekspor dari AutoCAD ke dalam sini nggak perlu. Terus setelah itu
number of linear segments-nya jadi berapa. Nah, ini sesuai dengan rancangan teman-teman pengen berapa segmen. Kalau biasanya kan jembatannya kan dikit, ini kan dikit ya. Ini bisa trial aja. Ini misal 10 dulu ya. Nah, third point-nya ini gimana nih ngisinya? Nah, yang X itu nanti diisi dari setengah dari bentang. Kalau 3.000 berarti setengah bentangnya berapa? 1.500. Yang ini diisi 1.500. Terus yang Y ini gimana? Nah, yang Y ini diisi 0 aja, soalnya atasnya 0. Jadi sumbu Y. Terus kalau yang sumbu Z gimana? Ini diisi sama titik tertingginya. Tadi titik tertingginya kan 750. Ya udah. Nah, nanti jadi kayak gini. Nah, tapi kita kan akhirnya tahu nih kalau apa namanya? Kayak gini gambarnya. Yang kuning ini. Nah, ini bisa diotak-atik sesuai segmennya. Jadi ini kan X-nya 300, Z-nya 270. Berarti intinya ini tuh pendek banget. Jadi ini bisa direduksi jadi misal ada 7 segmen. Nah, ini jadi lebih lebih dikit lah. Intinya segmen-segmennya jadi lebih dikit. Ataupun 5 segmen misal. Nanti jadi lebih dikit lagi, tapi jadi enggak apa ini? Jadi enggak smooth ya kelihatannya. Nah, ini makanya jangan 5 tapi 7 segmen aja. Nah, ini sebenarnya cuma pembagian segmen aja sih. 8 aja, 7 aja. 7. Udah kayak gini terus di oke. Dan nanti kelihatannya di sini kayak gini loh. Kok enggak kepencak ya? Oh, bentar, bentar. Bentar, bentar. Oh, ya ini kan ada nggak ke puncak gini ya. Nah, solusinya gimana kok nanti biar nggak kayak gini? Solusinya tuh teman-teman bisa diklik ininya, diklik pelengkungnya, terus nanti diedit, lalu di edit lines, terus diedit curve frame geometry. Jadi diedit aja. Nah, ternyata kalau 7 itu masih patah-patah. Nah, itu misal bisa jadi 10 aja dulu. 10 dicoba. Jadi emang, nah 10 ini kan lebih smooth lah sebenarnya. Jumlah pias-pias ini tuh sebenarnya nggak ngaruh sama nantinya ya fabrika atau nggak ngaruh sama analisis soalnya jika momennya dia nggak dirilis dia tuh tetap seperti anggap satu elemen gitu ya emang agak rumit sih bahasanya tapi ya emang pemahamannya seperti itu jadi sebenarnya break di apa namanya di sini di mana ini ketika diedit edit line terus nah di sini itu sebenarnya number of linear segments-nya ini cuma kayak pembagian pias-pias aja tapi ketika dia ada gaya kalau gaya dalamnya itu sebenarnya kalau misal momennya nggak dirilis itu dia tetap dianggap satu elemen gitu makanya number of linear segments ini sebenarnya ya apa ya sebenarnya cuman pembagian pias-piasnya aja biar kelihatan smooth gitu loh. Biar kelihatan, jadi biar lebih teliti juga ketika softwarenya menganalisis gitu. Misal pun ini dibuat 20 tuh nggak apa-apa. Tuh. Nah, ini dibuat 10 aja sih. Buat 10 aja, wis. Apa, ya 10 aja. Udah, kayak gini. Kalau udah, kan ini kan masih elemen pelengkung sampingnya, kabelnya belum. Nah, tadi aku lupa kabelnya belum di-define materialnya. Caranya define gimana? Ini define, lalu nanti masuk ke section properties, lalu ini masuk ke cable sections. Nah, di sini kan masih kosong. Kita bisa nge-add new sections. Terus ini diganti kabel, misal kabel hanger dengan diameter sama dengan 4 mili misal diameter selingnya misal 4 mili ya kayak gede banget tapi ya udah nah itu ini nanti materialnya itu karena kan kita belum pengujian juga nggak tahu nih berapa kuat tarik berapa kuat apa kuat tarik leleh kuat tarik frakturnya berapa kita pakai BC37 aja nggak apa-apa buat trial lalu ini diameternya ini diganti kabel propertiesnya ini diganti specify kabel diameter misal ini diganti jadi 4 mili di enter nah kayak gini nanti keluarnya terus ini tinggal di oke terus di oke nah modeling kabel gimana caranya nah kita kan pengen kabelnya di setiap join seperti yang ada di grid. Nah,
Itu caranya gini, benar. Sip, sip. Caranya itu tinggal di draw, terus ada ini curve frame, ini diganti sama kabel, terus ini itu tinggal kabel di 4 mm. Nah, terus bentar, ini bisa kalau pengen kalau pengen mudah itu teman-teman bisa modeling di tampak XZ. Nah, tampak XZ. Nah, gini. Nah, lalu gimana caranya? Gimana caranya dia biar ada gridnya titik di sini. Nah, teman-teman harus tahu di sini tuh titiknya berapa di sini kan. Kan belum ada titiknya. Itu teman-teman bisa draw special join namanya. Draw special join. Nah, draw special join ini tinggal ngasih titik aja di sini. Nah, nanti gimana Mas biar pas ya udah ini random aja nggak mungkin. Nah, draw special join. Nah, ini kan masih di sini. Nah, ini bisa di hapus dulu bentar. Terus ini lebih di zoom. Aku biasanya gitu sih. Nah, soalnya juga jembatan model ya, jadi nggak terlalu. Nah, nah ini sudah ya. Udah lumayan lah. Nah, terus di titik-titik yang lainnya juga. Jadi kalau aku biasanya gitu, draw special join, terus tak zoom. Ini terus ini di titik di sini. Terus ini di sini juga dikasih special join. Bentar. Di sini. Sebentar. Ya, thank you. Yes. Well, sorry guys. Nah, ini kalau udah tiga itu kita tinggal mirror aja, pakai pakai apa ya? Pakai fitur mirror. Di SAP itu ada kayak di AutoCAD tapi emang lumayan rumit juga sebenarnya. Caranya itu tinggal di replicate sebenarnya. Betul, sebentar ya guys. Nah, tinggal direplicate, tapi nanti direplicate kan ada linear, radial, sama mirror. Nah, ini kita milih yang mirror, lalu kita yang milih yang paralel to, bentar, Z. Ya enggak, oh bukan, berarti paralel to X. Z. Ini diklik, join-joinnya, lalu kita milih paralel to X. Bentar, oh enggak ada, oh, keluar, Z. Bentar, oh, enggak keluar. Iya, iya. Bukan ini. Bisa. Oh, menunya salah guys. Ini click the bones. Ini diklik parallel to X, lalu ini di sana ya. Mungkin ada error ya ini. Nggak tahu. Kita draw special join aja lah. Ya kayak tadi. Ya gini di sini. Terus di sini. Terus di sini. Udah kayak gini. Lalu kita bisa mulai modeling kabel. Kabelnya ya caranya ini tinggal diklik ke sini. Nah, ini bisa dua cara, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Sebenarnya ya beda-beda sama sih, sama aja sebenarnya. Nah, ini kalau muncul kayak gini, itu aku biasanya itu di tension, kalau dari bawah ke atas, itu tension at IN. Lalu nilainya berapa, nilainya itu udah biarin aja. Nggak usah diisi. Kalau tension tuh harus diisi deh, jangan. Jangan diisi. Ini modeling ulang. Kalau tension at IN atau at GN itu teman-teman
teman-teman harus tahu nilai dari tensionnya berapa. Nah, itu yang lumayan susah di struktur kabel ini, struktur pelengkung ini. Nah, kalau misal pengen mudah, itu biasanya undi klik yang undeformed length, lalu ini diklik model cable using shrink frame objects ini. Terus di oke. Ya, kayak gini nanti. Ya, halo? Nanya? Mau nanya ya? Apa gimana? Oh, enggak ya. Oke, tak lanjutin aja. Ini Mau tinggal nanya, di... Mas. Yo, gimana? Aku ketinggalan. Cara bikin pelengkungnya tadi gimana ya? Oh, cara breaking pelengkung itu gini. Kan ini mumpung aku masih bikin satu ya. Yang satunya kan belum. Itu kita bisa... Ini ada namanya core frame. Terus aku kan tadi core frame-nya pengen pakai HSS 2020 1,4. Nah, itu tinggal diklik grid point sini sama grid point sana. Itu diklik kayak gini nanti hasilnya. Lalu circular arc ini diganti ke parabolic arc third point coords. Nah, kalau udah muncul kayak gini, nanti yang sumbu X ini diisi setengah dari bentang, yaitu 1500 berarti di enter. Terus kalau udah yang Y ini diganti sama 500 mili. Nah, kenapa 500 mili? Karena Y itu sumbu Y. Nah, sumbu Y-nya dia itu di 500 mili. Lalu untuk sumbu Z itu berarti kan ketinggian pelengkungnya. Nah, ketinggian pelengkung rencana ini yang udah tak share di grup masing-masing itu ada di 750 mili. Nah, untuk segmen-segmennya berapa, Mas? Nah, sebenarnya segmen ini ngaruh nggak ngaruh. Tapi ini nantinya itu ngaruhnya ketika di ini ngaruhnya itu ketika di fabrikasi ya mungkin. Iya, di fabrikasi. Nah, tapi segmen ini sebenarnya cuma kalau di sub itu cuma pias-pias. Soalnya join di sub jika momen atau momennya atau torsinya atau momennya kalau ada torsi ya torsinya itu kalau misal nggak dirilis dia itu diidentifikasi sebagai struktur yang bekerja secara nyambung. Jadi nggak bekerja sendiri-sendiri. Tapi kalau misal momen momen atau ya momen sih momennya dirilis itu berarti dia bekerja biasanya bekerja secara sendiri-sendiri akhirnya soalnya dilepas gitu kan momennya dihilangin gitu. Paham, Ahmad? Kesempatan ya kayak emang ini butuh Mak, pembiasaan sih. aman. Gimana? Bisa Aman Kak? Aman. aman. Budi Budi ya, piye Budi? Aku mau tanya ini deh. Bentuk sambungannya tuh kalau nggak dirilis berarti wajib dilas atau bisa pakai plat Yo, bisa nggak muterin gitu bisa. Kalau yang kalau nggak bisa. Kak, nggak bisa. Jadi Berarti di kalau misal coba, piye? berarti dilas. Kalau misal jembatan apa di bagian pelengkungnya tuh kan biasanya Iya, sambungannya kan plat 4 biji kan atas bawah kiri kanan. Itu ya, masuknya eh, masuknya apa? Sambungan apa? momen couple. Oh, Jadi dia jepit berarti. sambungan, ya jepit. Tapi susah banget. Jadi gini, FYI aja ya teman-teman. Untuk menuju ke sambungan jepit itu sebenarnya susah, Pol. Jadi makanya yang biasanya ikut ya kemarin ya kayak anak-anak ITS kalau misal ikut lomba jembatan lengkung ya terutama. Terus ya pas KJI itu aku tanya-tanya kating-kating itu biasanya dia itu benar-benar mengurangi yang namanya sambungan di pelengkung. Jadi sebisa mungkin tuh dia memaksimalkan panjang member. Soalnya emang kalau kebanyakan sambungan itu kebanyakan gagalnya. Contohnya itu kayak punya masih Jat yang KJI tahun lalu. Itu kan sambungan di pelengkungnya banyak banget ya jujur. Itu makanya ya alhamdulillah bisa juara. Tapi itu sebenarnya gagalnya juga banyak. Dia itu nggak masuk lanjutan izin kok itu dia. Gitu. Jadi biasanya anak-anak yang ikut pelengkung itu dia ngidenya itu memaksimalkan panjang member yang diizinkan. Panjang member ya. Kan ada kan biasanya ada panjang member yang diizinkan berapa mili itu. Biasanya dia memanfaatkan itu. Gitu.
Gimana Budi? Aman? Aman, makasih Apip. Semoga sehat selalu. Kamu nggak jadi Sahroni lagi? Udah, Sahroni dipukulin masa kemarin. Ya wes. Oke, aku lanjut ya teman-teman. Ya mungkin emang kalau jembatan lengkung tuh, kalau di Indonesia lomba jembatan lengkung tuh cuma ada dua ya, SBC sama KJI. Nah, kalau teman-teman MCC di sini, kalau yang GMBB bisa sih ikut KJI, tapi kalau yang non GMBB kayaknya KJI-nya belum bisa. Mungkin kalau teman-teman minat banget nih di jembatan lengkung, bisa belajar, terus ikutnya di SBC tahun depan. Nah, nggak apa-apa ini buat ilmu aja. Terus setelah itu tadi udah ya ini kan karena ya gitu sih Kak Wakib tadi kan nanyanya gitu kan. Terus aku lanjut modeling yang kabel ya, bentar. Ini tanpa exit. Lanjut modeling yang kabel. Kabelnya itu ini di modeling dari oh ya dari bawah ke atas. Terus ini di centang. Oke. Panjangan guys, salah. Jadinya malah kayak gitu. Panjangan. Oke. Hmm. Terus ini terus gini. Ya, Taufik mau nanya apa Kak Wakib mau nanya lagi? Oh, oke oke. Saya kira mau nanya. Yuk. Nah, ini udah selesai ya untuk modelingnya satu rangka pelengkungnya. Maksudnya satu satu sisi, satu sisi pelengkung udah selesai. Nah, itu selanjutnya ngapain? Selanjutnya kita nge-replicate ini. Nah, ini direplicate. Caranya tinggal pick two points on model. Terus ini nanti diklik sini sampai ke sini. Terus di apply. Udah. Nanti udah ada rangka, dua elemen, dua apa namanya? Dua dua pelengkung di dua sisi yang berbeda. Nah, kita tinggal modeling. Nah, gini teman-teman semua. Di sini ada elemen bawah ini di diafragma, bukan diafragma sih sebutannya, ya gelagar melintang lah, gelagar melintangnya ini. Nah, itu kita bisa modeling lagi pakai elemen namanya strike frame. Ini diganti section propertiesnya jadi 15, 1,2 lebih kecil. Tuh. Terus kita tinggal modeling aja di sini, sini gitu. Ya, Kak Wake bisa langsung nanya. Ulangin cara replicate. Oh, oke, oke. Jadi, tak ulangin ya. Misal ini tak hapus dulu. Ini tak hapus aja. Ini tak hapus. Ini tinggal ini dipilih semua struktur yang mau kamu replicate. Terus, ini di Control R, replicate, terus pick two points on model. Jadi di pick two points, bentar. Di pick two points dari poin yang sini, dari asal ke tujuan. Nah, tujuannya ke situ kan, apply. Udah selesai. Gitu. Aman? Ahmad Kawakib. Oke, Valian Dewangga, Aman. silahkan. Mas mau nanya Yuk, mas, aku Dewangga. baru join tuh yang di Ya. pelengkungnya Ah. kan per segmennya itu ada yang bengkok gitu ya mas. Hmm. Itu tuh dari fabrikasi sananya atau perlu dilas lagi? Enggak, jadi gini ya teman-teman. Kalau di sini ada bengkok, itu sebenarnya cuma, jadi kalau apa namanya tadi yang dari awal udah join, mungkin denger ya. Itu
eh, sebenarnya pembagian segmen ini itu hanya seperti pias-pias saja. Jadi kalau ini diedit line terus curve frame geometri ini emang 10 segmen. Emang ada yang bengkok. Nah, itu bengkok tuh gimana nanti fabrikasinya? Nah, fabrikasinya ya udah ngikutin dengan segmen yang ada di sini, yang ada di se misal nih, misal gini nih. Ntar. Ini kan panjangnya ini itu kan 500 mili. Ya udah nanti atasnya ini ngikut bawahnya, tapi ketika di sub ini tuh cuma sebagai pias-pias saja. Jadi bukan berarti kita harus ngelas ini terus dipotongnya di tengah-tengah sini tuh enggak. Ini tetap aja jadi seolah-olah seperti satu member utuh. Dan pias-pias ini cuma apa ya? me- mendetailkan dari perhitungan sub itu ada 10 pias atau 10 segmen gitu. Cukup Berarti menjawab garisnya nggak? tetap satu batang lurus ya, Mas? Ya, dianggap satu batang lurus. Cuman kalau di sub kan emang dia ada suruh ngisi segmen yang ketika ini diklik, terus edit, terus ke edit line, terus ke edit curve geometri. Ini kan ada number of linear segment. Misal ini dibikin satu, itu nggak mungkin, nggak bisa. Dia harus dibikin lebih dari, biasanya kalau pengen lebih lengkung lagi, itu dibikin ya lebih dari 20 malah 20 gini. Ini lebih apa namanya lebih malah lebih sempurna. Nah, lebih apa ya? Lebih intinya lebih dan ini nggak terlalu ngaruh juga sama hitungan gitu sebenarnya. Nanti ketika fabrikasi ya kamu ngikut bawahnya biasanya gitu ya, ngikut bawahnya sini berapa atau ngikut em, elemen member maksimumnya berapa gitu sih. Ini nanti berapa yang dipotong ketika fabrikasi itu hubungannya udah di DED-nya. Udah di penggambaran DED. Kalau di SAP ini pelengkung-pelengkung ini masih ya buat analisis aja, analisis pelengkungnya aja. Itu sih kalian Oke, Mas. gimana? Makasih. Ya, kalau misal masih bingung bisa nanya ya. Kalau Kep masih bingung nanya, boleh? Enggak. Mas, aku mau tanya. Ya, gimana? Aku tuh tiap mau bikin special join kok subnya ke close sendiri ya? Mosok. Iya, ada 2 kali. Mungkin itu softwarenya. Kalau itu udah masalah di Oke, softwarenya sih, kayaknya. iya. Kayaknya Oke, ya, oke. kayaknya. Oh, Oke, mungkin ketemu aja nanti ketika offline tak kena nih sampai apa kamu pengen sekarang ya bisa. Ini ngikut dulu aja oke, oke. sementara. Makasih. Aman ya. Ya, ini bentar, kecoret tadi. Udah. Oke, tak lanjutin modeling gelagar ya. Nah, di sini aku mau modeling gelagar melintang. Itu mungkin ini pakai HSS 15151,2. Ini gambar kayak gini digambar. Nanti ini direplicate aja. Itu pick to point ke sini sama ke sini, di apply. Terus ini diklik lagi, direplicate pick to point. Ini ke ini kan tadi sama berarti 2 apply. Terus ini direplicate lagi, yang ini back to point, ini ke sini apply. Atau kalau satu deh salah guys, satu harusnya satu. Terus ini direplicate lagi, back to point ini ke sini. Wow. Udah. Terus direplicate lagi ini 550, back to point ini ke sini satu, ganti satu. Hmm. Eh, Ntar, Play. Udah, untuk gelagar melintang bawah selesai. Nah, yang biasanya ada yang atas. Itu teman-teman harus memperhatikan clearance box-nya juga. Nah, kalau di clearance box-nya ini tuh
kalau dikasih kemarin itu aturannya tuh tingginya maksimal, ntar lupa dikit. Tuh 500 mili. Nah, sementara yang paling, oh ya Lutfiana, silahkan. Gimana? Di kolom chat, Mas. Itu Oh, kenapa ya bentar. joinku jadi banyak kayak gitu? Aman nggak? Oh, bentar. Nggak kelihatan ya. Ah, oh, dihapus saja. Yang satu ini dihapus saja. Yang kebanyakan itu dihapus saja. Tapi kalau gitu aman-aman aja sih. Aman-aman. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi kalau ganggu dihapus saja join. Itu sih. Oke, Oke, Mas, siap. menjawab Makasih. Lutfiana. Ya. Nah, ini kita cek dulu poin ini tuh berapa. Ini kan poinnya 445. Berarti kan dia nggak masuk box clearance, makanya dia di atasnya aja di sini. Tuh, atau kamu bisa bikin special join di sini sama di sana. Nanti bikin di tengah-tengah sini. Buat modeling ini, apa namanya, itu, apa? Apa lagi jenenge gerakan melintang yang atas bisa di ide kayak gitu juga. Ntar ini nggak nempel ya. Terus ini nempel, yang ini enggak. Kok agak turun ya? Guys, yang ini sama yang itu beda. Kenapa ya? Ntar yang kiri sama yang kanan nggak sama. Tar tak hapusnya dulu. Tak hapusnya, tak replicate ulang. Kayak tadi ngekliknya agak ke bawah. Di replicate pick to point dari sini ke sana. Satu. Ganti nggak? Nah, ini udah benar. Tadi ada salah dikit, sorry guys. Tadi nggak nyambung soalnya. Udah kayak gini. Misal nih, aku pengen ngide di sini aja mulai gelagar melintangnya yang atas. Tuh bisa di draw lagi dari sini ke sana. Ini dari sini ke sana. Gini, dari sini ke sana. Terus ini ke sini. Dah. eh Jadi, anjay, modeling struktur pelengkungnya udah jadi, guys. Nah, nanti ya kayak gini, di Ctrl D kalau misal gridnya ganggu. Ya, setidaknya kayak gini lah pelengkungnya. Nah, ini bisa aku dari modeling ini tadi ada yang mau nanya nggak? Ini udah jadi untuk pelengkungnya. Pembebanannya nanti. Ntar. Ada yang nanya dulu nggak nih? Mungkin dari siapa nih yang nanya, kan tadi masih banyak. Lutfi, Novi, Kawakib, kalian nanya. Aku pengen tahu siapa. Pau ini siapa sih Pau? Pau siapa Pau? Oh, Mas Kok Priyo, namanya piye Pau? piye. Oh alah lah, Priyo toh. So asik kowe yo. Enggak. Kenal tuh soalnya, Piye? kenal semprot. Paham nggak Priyo? Paham, Mas. Insya Allah. Halo Priyo. Halo, halo. Aman, Mas. Recording stopped. Sorry. Tadi kepental. Wifi ku sinyalnya lagi jelek dikit. Sorry. Kepental guys, beneran. Nah, halo Priyo. Paham nggak tadi aku kepental ya, Priyo? Maaf ya. Halo, Mas. Paham Paham kok, nggak? insya Allah. Oke. Mm-mm. Siapa nih? Anindita mau nanya. Loh, tadi belum direcord ya? Perasaan udah deh. Recording in Udah. progress.
Udah aku record kok. Mungkin aku pengen nanya siapa ya? Mi ini siapa Mi? Mi. Yang namanya Mi siapa nih? Halo Mas, Wanda Mas, Siap. Oh, alah Wanda. Paham nggak Wanda? paham Mas. Oke, keren. Ya, bentar. Ya, tak lanjutin aja ya. Sekarang kita rilis-rilis momen dulu aja. Oh, bikin tumpuan dulu. Nah, ini tumpuannya sendirol. Jadi aku assign sendirol di sini. Assign eh win, restrain, sendi. Terus yang ujung sana assign, diklik, assign, join, restrain, backroll. Kayak gini, udah. Terus, nah, kalau kan tadi kan kalau kemarin kan yang di rangka itu rangkanya itu kan dirilis momen. Tapi kalau yang ini itu nggak dirilis momen yang rangka, jadi dia biarin aja. Yang dirilis momen itu tetap yang gelagar melintang-melintang ini. Karena dia strukturnya itu kerjanya kepisah. Itu dirilis berapa? Dirilis momen 22. Kayak kemarin sama sih sebenarnya. Rem, rilis partial fixity, momen 22, start and end. Nah, itu. Udah selesai, kita tinggal pembebanan. Ya, Valian bisa langsung nanya. Itu yang di sambungan kabel belagar memanjang tuh kenapa gak dirilis Mas? Oh, ya enggak. Karena kalau dirilis malah dia nanti lepas. Dia soalnya kerjanya itu kalau pelengkung itu kan kerjanya dia dari tumpuan dari kan bebannya nanti di tengah sini. Dia tuh nanti kerjanya itu kabel tuh nanti nyalurin beban ke sini. Terus langsung ke sini ke tumpuan ke lengkung. Jadi kalau misal dirilis nanti dia malah lepas kerjanya sendiri-sendiri nggak jadi satu. Tapi beda kalau sama kayak sama beda dengan beda dengan rangka. Kalau rangka kan misal dibebani di sini, dia kan gayanya kan dia di apa ya di apa disebarkan oleh rangka segitiga-segitiganya. Nah, itu bekerjanya memang sendiri-sendiri, semuanya itu kerjanya sendiri-sendiri, tapi dia jadi satunya di pelat pelat sambungnya. Makanya kayak gitulah intinya. Makanya dia dirilis. Tapi kalau kabel-kabel ini kok dirilis, ya lepas semua, jadi ini nanti malah jatuh jembatannya gitu. Dan Ber- sambungannya nggak bisa, ya gimana? Silakan. Berarti rilis itu bukan mengartikan ada yang sambungan gitu ya Mas? Bukan berarti seperti itu. Dirilis tuh perilaku batang, bukan perilaku sambungan. Oh, Perilaku batang. Jadi batangnya bekerja sendiri atau batangnya kerjanya bareng-bareng. Kalau nah, pe, apa ya, pe, apa namanya bahasanya, kan tadi kan dirilis itu eh, perilaku batang. Nah, perilaku batang itu bisa apa ya, dibantu sama adanya sambungan. Soalnya kan nggak mungkin satu frame utuh, pasti kepotong-potong. Nah, itu nanti disambung. Tapi perilaku batangnya itu harus sama semua, gitu. Jadi perilaku batang. Jadi kalau di SAP ini kan kita nggak bisa modeling sekalian sambungannya. Makanya dia di sini, makanya kita di sini tuh idealisasi dari perilaku batangnya. Tapi ketika teman-teman nanti belajar software lanjutan seperti Abacus, itu teman-teman bisa sekalian sambungan. Jadi di Abacus itu teman-teman bisa ah, modeling batangnya, frame-nya, dan sekalian modeling sambungan di dalamnya. Tapi ya itu butuh waktu yang lama, nggak sesingkat ini. Itu sih. Kalian apakah menjawab? menjawab Mas. Oke, Oke, aku lanjut ya. Mungkin ini aku mau
Tadi kan release moment udah, join restraint udah, aku lanjut ke load pattern. Nah, di sini ada DL sama, bentar, ada DL, ini DL sama namanya LL. Terus ini live, terus ini 0. Kalau di jembatan model cuma 2 ini sih. Ya benar, ya cuma 2 ini. Terus ini dimodify, usah oke aja. Nah kemarin kalau Egi kan jelasinnya kan dia pembebanannya pakai 1,2D ditambah 1,6 L. Sebenarnya kalau di jembatan model itu jangan pakai kombinasi itu, ya nggak apa-apa Egi, keren. Tapi aku lurusin aja, itu jangan pakai kombinasi yang dikali. Jadi memang harus pakai kombinasi asli. Jadi teman-teman pakai lot combination yang asli aja. Jadi misal kombinasi satu tuh 1D ditambah 1L. Udah, pakai ini aja. Ini paling aman buat jembatan model. Tapi kalau di jembatan asli, memang ada faktornya. Kenapa? Karena eh, kalau di jembatan yang ada di jalan raya, itu kan beban nggak mesti sama setiap harinya. Tergantung LHR kalau teman-teman udah belajar jalan apa? Berarti apa? LHR ki lalin ya, lalu lintas. Itu teman-teman ada LHR. Nah, jembatan tuh nggak selalu sama setiap harinya dilalui kendaraannya. Nah, makanya desainer itu biasanya bikinnya faktor bebannya itu dikali 1,2 atau dikali 1,4 gitu buat di layan atau di kuat. Tapi kalau di jembatan model udah pakai 1D dan 1L aja gitu. Soalnya bebannya kan cuma beban di tengah dan itu cuma sekali aja, dah sekali tok maksimal kan, dah. Jadi apa namanya, jangan pakai faktor beban gitu. Terus ini tinggal satu det, terus yang DL deh, yang DL, terus yang LL satu. Dah ini aja. Jangan pakai faktor beban yang lain kalau jembatan model. Oke. Tadi load case-nya tapi ada yang salah ya. Ini date-nya masih kayak gini. Ini delete aja. DL ini diganti di add. Nah, oke. DL. Atau kalau mau biasanya kalau tapi ini empiris sih, bisa pakai 1,1 DL. Nah, 1,1 itu asalnya dari mana? Para peneliti-peneliti atau aku baca-baca jurnal juga, itu sambungan itu 10% dari berat struktur. Tapi sebenarnya itu juga nggak valid ya. Sebenarnya nggak valid 100%. Makanya kemarin ketika ya beberapa kali ketika ya pengerjaan beberapa lomba, aku tanya-tanya ke dosen pembimbing, itu kalau bisa teman-teman pembebanan itu sekalian ada pembebanan sambungannya juga nanti. Nah ini eh, untuk define load case-nya sama load combination-nya tak cek lagi dan benar. Udah. Oke, udah. Dari sini ada yang ditanyain dulu nggak dari load combination, load pattern, sama load case? Ada ya? Oke, mungkin tak lanjut aja. Itu aku lanjut ke pembebanan. Nah, sebenarnya kalau kemarin kan Egi ngajarinya itu pembebanan pakai plat di tengah gini kan. Nah, itu sebenarnya tergantung lombanya juga. Karena ini kasusnya KJI, kita bisa pakai pembebanan di batang yang sini-sini aja. Jadi kalau teman-teman ya tak kasih tahu aja deh. Ini juga terbuka kok, nggak masalah. Ntar. Mana ya? Sik. Nggak ada. Screen aja deh, screen. Nih, kelihatan nggak? Halo, apakah masih ada orang di sini? Kelihatan, Mas. Aduh, oh ya, kelihatan ya. Jadi kalau teman-teman tahu di sini tuh, nah bebannya KJ itu kan kayak gini ya. Jadi
Dia tuh apa namanya? Nah, kayak gini. Dia tuh menempuh di Gelagar melintang, memanjang, sorry. Dia menempuh di Gelagar memanjang. Makanya kita tuh bisa pakai idealisasi bahwa bebannya tuh eksentris atau besar, eksentris sih, bebannya itu besar di sini sama di sini. Nanti dibagi dua. Jadi pembebanan pada jembatan model itu bebas. Teman-teman bisa pakai plat kayak Egi kemarin, atau pakai rem aja gitu. Terus yang SBC, kalau yang kemarin ikut SBC, Novi sama Kawakib, itu bisa pembebanannya kan dia merata ya di semua batang. Itu dia bisa di batang-batang ini aja pembebanannya. Jadi nanti misal bebannya 200 berapa? 200 kilo ya. 200 kilo nanti disebar di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 200 kilo dibagi sama 8 batang. Jadinya berapa? Ya segitulah intinya 200 kilo dibagi 8 batang. Nah, tapi kalau ini kan bebannya KJ itu 400 kilo. Ini dibagi di dua batang. Sini berarti 200, sini 200. Sorry. Nah, 200 ini juga 200. Tapi satuannya kilogram force. Di-assign, frame, loads, distribute. Terus ini diganti LL. Terus ini diganti replace, ini 200 kilo. Apply. Apa nih? Kok bisa? Kok bisa ya? Oh, kocak. Bentar, bentar, bentar. Oh, udah. Tadi ada error malah. Ya udah, aku ngecek dulu apakah udah ada bebannya atau belum. Object load, caranya ngecek itu object load, terus frame, terus ini LL, line. Oke. Lah, saya subku error guys, bentar ya. Bentar. Lah, kocak. Bentar guys, bentar. Ini error tenan bener. Bentar ya. Display, frame, LL. Lah, ya Allah, insiden belum tak save, jir. Bentar ya, guys. Bentar. Bentar ya, guys. Bentar ya. Aduh, insiden, guys. Belum tak save ya. Malah force close. Hmm. Alah. Ya, pelajaran buat teman-teman semua. Misal nantinya udah modeling, itu jangan lupa di save ya. Ini tadi nggak tak save, terus sekarang force close. Terima kasih, Sabda Ribu. Aduh, terus piye iki? Aduh, ya, jangan online ya guys pelatihannya, offline aja. Force close guys, tinggal ngerem padahal. Terus piye iki? Masa aku modeling ulang? Sisi. Tadi ada yang udah modeling belum? Halo teman-teman, ada yang udah ikut modeling? Udah, Mas. Ikut-ikut. Siapa? Siapa? Siapa nih? Siapa yang udah sampai selesai? Sampai selesai ya, Lutfi, minimal Lutfi. frame-nya udah bikin. Lutfi, kirim, kirim dong. Biar waktunya Oke, nggak kelamaan juga. Masa aku buat dari awal.
Kirim dong, aku minta dong. Kali ini ya, baru kali ini. Tutor minta ke peserta, ya nggak apa-apa sih. Ya, insiden kecil ya teman-teman. Share screen dong, share screen. Buat story. Hah? Share screen. Oh itu. Bentar, guys. Iya, buat story. Bentar, ini share screen gimana? Subku force Buat live close. report, bro. Iya, subku lagi force close. Lutfi, kirim Lutfi. Apa but we melu? Makasih. Ini kamu Budinya pakai lagi sub 2000 makan. berapa? Bentar. Kamu pakai sub 2000 berapa ini, Lutfi? 24, Mas. Aduh, minta S2K-nya. Diran dulu. Diran terus minta S2K. Oke. Tapi yang lotnya tadi Iya, belum ya. tak masukin. Nggak apa-apa. Aku yang masukin. Hai. Soalnya ya, halo Hana. Maaf ya, ini lagi, Hana ternyata tadi aku udah modeling ya. Terus setelah itu malah force close ya teman-teman. Makanya pelajaran pelajaran bagi teman-teman sebelum apapun yang terjadi harus nge-save filenya. Nah, biar nggak kayak aku ya teman-teman. Kocak emang. Kalau nggak ini aja, Ya, peserta ya. Share screen. enggak. Ini aku udah ini sih. Halo, Bu. OTW. Apa? Sumpah. Bayangin guys. Tutornya minta sub 2000 ke peserta. Waduh. Kocak anjir. Gara-gara nggak gara-gara subnya ke force close. Memang agak babi dikit. Tapi ya udah. Nggak apa-apa. Nah, keren. Ya, bentar ya. Halo Hana, silahkan di live report. Ya, jadi Oke. ini teman-teman hasil karya Lutfiana. Ini sebenarnya udah bener sih, cuman itu tadi teman-teman harus memerhatiin juga itu dia ruang bebasnya masuk apa enggak. Jadi kalau struktur seperti ini itu berarti ruang bebasnya nggak masuk ya teman-teman. Jadi harusnya teman-teman tuh jangan ngasih gelar melintang yang atas itu di sini. Soalnya nanti malah mengganggu ruang bebas. Di sini sama di sini jangan dikasih. Soalnya di sini itu dia Z-nya 445 gitu. Terus ini yang sini juga ikut dihapus saja. Ini Lutfi keren loh guys, ini sudah sampai sini. Yang nanti Lutfi bisa minta hadiah ke Mas Alan ya. Bentar, dihapus. Keren, Lutfi, lanjutkan. Ya, karena aku lanjutin ya, karena tadi ada insiden kecil, akhirnya aku pakai filenya Lutfi. Itu tadi aku udah sampai ke load pattern. Nah, ini DL. Oh, udah ternyata. Oke. Terus load case-nya udah juga, tapi ini kok load case-nya ada dua, Lutfi. LL1 ini apa nih? Ntar ini dihapus aja deh. Date-nya biarin. Date-nya dihapus juga sih. Nanti DL aja. DL-nya ini nanti di add yang udah kan. Nah, sip. Terus load combination-nya pinter, udah di kombinasi juga. Sip, keren Lutfi. Nah, kita langsung ke pembebanan aja langsung ya. Itu di sini dibebani. Ini udah dibebani belum ya? Belum ya kayaknya ya. Oh, belum. Ini diklik. Tadi kan aku bilang kalau jembatan yang KCI itu beban rencananya 400 kilogram. Itu bisa teman-teman define. Oh, ini belum. Oh, udah ya, udah di record ya. Define, define sih, assign, frame loads, terus distribute, terus ini diganti LL, terus KN. Ini kan masih satuannya KNM ya.
Ini diganti ke KGFMC atau KGFMNC terserah. Terus ini nanti jadi 200. Terus ini udah benar letaknya terus di-apply. Ya, nanti bebannya seperti ini. 200, 400 dibagi 2 batang gitu. Ini juga bisa. Terus setelah itu apa namanya? Udah sih selesai. Bebannya cuma ini aja. Tapi biasanya tuh ada beban join. Nah, beban join ini buat apa? Beban join ini buat di sambungan. Nah, sambungan yang ada di sini itu ada berapa? Bisa diklik semua aja. Nanti di sini ada tulisan 46 poin. Berarti ada 46 sambungan. Nah, kalau aku kemarin itu bebannya itu gini. Jadi satu aku ngitung di asli jembatan yang ada di Hanggar itu tak hitung sambungan itu satu sambungan itu sekitar 250 gram atau 0,25 kilo. Jadi bisa teman-teman assign join loads forces arah Z terus ini di minus ini di LL aja minus ini udah kilo 0,25 terus di apply. Nah, ini kok bisa tahu segini itu dari mana, Mas? Nah, ini tuh apa ya? Ngitung atau ngukur. Jadi ngukur yang ada di lapangan gitu. Aku lihat ini udah dirilis belum? Oh, udah ya. Momennya udah dirilis. Udah selesai. Kalau udah kayak gini, ntar tak save as dulu. Soalnya ini tadi di luar, biar nggak nyebar sini aja. Terus kita tinggal running aja, running analisis. Modalnya dimatiin. Run. Nah, nanti ini tinggal dilihat display di form shape-nya kayak gimana. Ketika COM1. Baik. Nah, jadinya kayak gini. Ya, ini udah benar sih. Ya, kayak gini emang. Nah, dari sini dulu, teman-teman ada yang ditanyain nggak? Ini kita udah sampai ke deform shape, dan kita bisa lihat display juga deform shape, lanjutannya berapa. Itu bisa dilihat di UZ, terus nanti continuous contour, apply. Nah, ternyata lanjutannya adalah 32 mili. Nah, ini terlalu gede ya, teman-teman. Lanjutannya kegedean. Jadi kalau di KJI, itu kalau jembatan 3 meter, itu lanjutannya itu berarti berapa? 3 meter. 3 meter bagi 800. 3.000 dibagi 800 berapa, guys? 3.000 dibagi 800. Lanjutan izinnya itu 3,75 mili. Jadi kalau 32,87 mili itu lanjutannya terlalu gede ya, teman. Ini biasanya itu kita bisa ngubah di bagian ininya apa gelagar memanjangnya bisa diubah di situ atau di bagian kabelnya. Jadi diameter kabelnya bisa digedein atau material propertiesnya tadi kan ini masih jadi satu ya sama BJ37 itu biasanya tuh kabel itu biasanya lebih kuat buat di kuat tariknya. Nah, kalau teman-teman ini kan kita cuma pengen tahu aja ya. Kalau teman-teman tahu, lihat itu bisa dilihat di rem kabel lalu di ketika dibebani. Nah, kalau teman-teman lihat struktur pelengkung itu selalu gayanya seperti ini. Yang bawah itu gaya tarik, yang pelengkung itu selalu gaya tekan. Seperti itu. Jadi, kalau kalau yang rangka kemarin kan yang di rangka, yang di segitiga-segitiga rangka, itu kan ada kombinasi, ada aksial tarik, ada yang aksial tekan. Kalau yang di pelengkung seperti ini, untuk struktur pelengkungnya sendiri ini, itu selalu gaya tekan. Dengan gaya tekan maksimumnya ini ada di tengah biasanya. Di tengah, di join, di tumpuan. Itu biasanya paling gede, paling apa namanya gaya tekan yang paling gaya desak yang paling besar itu ada di tumpuan. Sama juga gaya tarik. Gaya tarik yang paling besar itu ada di tumpuan. Nah, struktur kabel seperti ini itu harus mengalami gaya tarik semua.
jangan mengalami gaya tekan. Karena jika struktur kabelnya ini mengalami gaya tekan, maka ya salah. Tidak bisa diklasifikasikan sebagai struktur kabel karena kabel itu perilakunya adalah tarik. Hanger itu perilakunya tarik gitu, teman-teman. Ya gitu sih. Dari sini ada yang ditanyain lagi nggak? Oh ya teman-teman, ini juga kita bisa lihat momennya berapa. Momen 33. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada momennya, ya pasti. Soalnya dia bisa menerima momen di joinnya. Karena dia kan direncanakan sambungannya sambungan jepit atau sambungan momen. Itu sih. Terus ini sir 22 kayak gini. Dia mengalami geser juga. Ya ini benar sih kayak gini. Itu. Nah, untuk elemen kabelnya coba kita ganti ya. Misal nih, aku tar share screen-nya cuma yang sampai jam. Ntar aku mau nyari elemen kabel dulu. Oke. Bentar ya teman-teman. Aku mau nyari properties elemen kabel dulu. Halo teman-teman, kalau misal ada yang mau ditanyain banget, silahkan ya. Nanya aja. Kalau bingung, Mas, caranya modeling kabel. Ya, nanti tak tutorin dari awal. Ah. Eh, halo teman-teman. Ini aku udah dapat properties elemen kabel. Itu mungkin tak share aja. Tak share, tak share, tak share contoh properties elemen kabel di grup. Ah, tim lomba gitu, tim lomba, sisi. Itu ya bisa dipakai. Itu contoh sih, contoh aja sih. Properties elemen kabel, E-nya 86000. Hmm. Bentar, tak share screen, terus kan kalau tadi kan masih pakai BJ37 buat yang ini. Kita sekarang pakai ini, define lagi aja material, add new material. Terus ini diganti user, style ini diganti style aja, nggak apa-apa. Terus yang KGFM ini biarin 7850, nggak apa-apa. Tapi bedanya nanti di E. Nanti E-nya sesuai sama yang tak kirim di grup.
itu 86.000. 86.2G. Terus buat yang FY-nya 898,51. 898,51. FU-nya FU-nya adalah 962,95. Ini sebenarnya hasil hasil analisis hasil uji ya, teman-teman. Jadi nilai ini itu hasil uji material di lab. Tuh. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari internet nih tadi. Oke, di enter aja. Kalau udah, ini diganti nama elemen tabel. Oke, terus sekarang di yang tadi kan di mana di cable sections itu kan materialnya masih BJ37. Ini diganti sama elemen kabel. Diameternya coba 4 dulu aja. Oke. Terus coba sekarang di run. Apakah ada perbedaan dalam rendutan? Harusnya ada ya, walaupun ya nggak tahu, nanti dilihat aja. Sip. Harusnya sih ada. Play di konsep play. Ya, ada, tapi nggak banyak. Jadi emang apa namanya? Oh, ini meter ya. Saya kok turunnya kok aneh ya. Oh, nggak ngaruh sih. Ini kok turunnya mil. Ini tes satuannya meter. Aku salah. Kayak aku salah satuan deh. Bentar. Se- 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 Kok? Bentar ya, guys. Dua 200 kilo, ya bener. Gede banget ya. Bentar, bentar. Apa materialnya salah nih di sini? Hmm, ya. Udah. Bentar, guys. Ada anomali ya. Iya, iya, anomali tengah nih. Soalnya anomali. Bentar, deadline. Benar. Oh, LL-nya nggak diikutin. Makanya. Oh, LL-nya ini belum ada. Karena dia nggak bisa. Terus, what combination? Kita itu. Ya, ini. Lanjutannya 3 mili ya, guys. 3,4 mili ya. Ini ya sebenarnya ini kurang kurang bagus sih. Soalnya kan tadi kan ketika tak hitung itu oh, di bawah ya, berarti ini aman. 3,4 3,45 mili dengan struktur seperti ini. Itu
Ya aman sih. Tapi ini belum ada DL kok. Ketika di DL kok malah lanjutannya gede banget ya? Sebentar. Gak masuk akal. Masuk akal, guys. Iya ya. Ketika DL aja kok gede banget ya. DL. DL itu kan saya entah kenapa ini subnya aneh banget ya, guys. Entah kenapa. Soalnya ketika DL itu dia ketika DL itu dia gede banget ya. Pendutannya bisa sampai 3000 mili. Nggak tahu ini kenapa. Harusnya nggak kayak gini sih. Nggak harus ketika DL tuh pendutannya kok gede banget ya. Eh, entah kenapa. Tapi ketika LL aja itu aman. Kayaknya ini ada kesalahan tadi. Gaya ini kok sampai 36 meter ini berarti ada sesuatu yang berat banget berarti. Sesuatu yang sangat berat. Entah apa nggak tahu. Coba kita lihat di. Oh iya, ini ada yang berat pol ini. Berarti kayaknya elemen kabelnya itu salah di ini di materialnya tuh nggak boleh 7850. Ini diganti aja. Berapa ya? Beli. Bentar ya guys. Sik. Bentar ya, bentar. Berat jenis selingnya. Set, set. Bentar.
Kalau di internet 6.500 sih. Tapi kok kayak aneh ya. Ntar eh, di run lagi. Nah, bener. Iya ya. Teman-teman mungkin ada yang tahu nggak ini kenapa DL-nya gede? Kok gede banget ya? Harusnya nggak segede ini sih. DL-nya ini terlalu gede. Jujur ini DL-nya gede banget. Entah kenapa, aku juga nggak tahu. Padahal ini udah bener, dead. Self wake multiplier udah 1. KL-nya ini 0. Benar. Terus ketika load cache, modalnya ini kan nggak ada harusnya. Ini nggak ada, soalnya kita nggak ada gempa. Terus DL-nya ini harusnya ya biasa 1, ini udah benar. Terus scale vektornya masuk 0. Kalau scale vektornya 0 ya berarti nggak ada DL. Hilang. Kan 0. Kayak ya, ini misal. Heran. Nah, ketika di form set, dia nggak turun, soalnya 0. Mungkin dia nggak punya berat sendiri. Jadi ketika LL, dia turun. Ini. Nah, ya udahlah, mungkin ada error ya ketika di softwarenya. Nggak tahu juga aku kenapa. Nah, pokok kayak gini, nanti teman-teman bisa ngecek itu frame cable, frame-nya berapa buat aksialnya dicek juga apakah udah mengalami tarik atau belum. Dan kalau di sini dilihat udah mengalami tarik semua untuk kabelnya, terus pelengkungnya mengalami tekan dan batang menerusnya atau memanjangnya mengalami tarik. Untuk batang melintangnya itu mengalami ya 0, gayanya aksialnya dia nggak ada. Kalau di momen untuk di ini ya emang kayak gini sih. Kalau di momen 2 juga sampai momen 2 share 3, share 2 juga kayak gini. Ya. Mungkin kalau sub ya ini caranya modeling sub pelengkung di modeling struktur pelengkung di sub 2000. Dari teman-teman ada yang ditanyain dulu nggak? Atau gimana? Silakan ya. Untuk masalah DL tadi emang nggak tahu ya, memang ada masalah. Aku juga nggak tahu kenapa. Malah gede banget. Bajanya malah gede banget gitu sih. Ada yang ditanyain monggo. Silakan. Oh iya guys, ini aku salah satuan ketika define ininya, define propertiesnya. Bentar ya, tak ganti dulu. Jadi satuannya tak pakai tadi meter ternyata, bukan milimeter. Jadi penantangnya jadi gede banget. Gitu. Jadi ketika frame section, tadi satuannya masih ya kan. Ini harusnya 20 mili, makanya kok gede banget. Nah, 4 mili, 1,4 mili, terus ini BJ37, ini 20 mili, ini 20 mili. Ya, ini. Terus ini mili udah. Terus yang 15, oh iya, sorry guys, tadi ternyata salah satuan. Ini 15, 1,2 mili, ini 1,2 mili, ini 15, ini 15. Ya, udah, sorry guys, salah satuan ternyata. Terus load patternnya tadi udah bener. Terus load case-nya tadi juga tadi ada yang tak nol, ntar tak ganti dulu. Ini 1 modify, oke oke. Terus coba kita run lagi. Terusnya ini udah bener sih. Nah ini ketika LL ya. Apa? Nah ini di form shape aja ketika beban kombinasi
Itu berarti lanjutannya di kok tetap besar ya? Kok tetap besar ya? Kok tetap malah nya apa ya? Bentar ya. Eh, Apa belum ke 15 mili terus 20 1,4. Nah, oh, nih cable sectionnya. Ah iya, cable sectionnya belum malah 4.000 mili ya. Nah, gedean. Ya, coba di run tak run lagi ya, LL-nya udah, terus lalu kita lihat di bagian reform shape ketika kombinasi. Kok tetap gede? Apa ya? Bentar ya. Tetap ya. Kenapa ya? Satuannya emang tadi ada yang salah, tapi sekarang udah tak ganti semua, tapi tetap. Ya, mungkin ada error ya di subku. Pokok intinya cara modeling seperti itu. Untuk evaluasi lanjutan itu pakai beban 1D1L. Terus kalau misal analisis baja, teman-teman di sini mungkin eh, kemarin kan emang materinya ada baja juga, tapi kemarin ketika tak jelasin tentang tarik, teman-teman belum paham ya. Jadi mungkin untuk tiga pertemuan ke depan. Jadi kemarin, besok sama hari ini, kemarin, kemarin, besok sama hari ini tuh mungkin jelasin tarik dulu aja. Itu sih. Tapi ini aku masih kepo ya, kok gak bisa ya, kenapa ya? Hmm, Udah sih, nggak ada mili kan, 500 mili udah benar. Terus misal salah section properties udah benar. Salah material ini udah benar. Komen HP-nya udah benar. PT udah benar. Apa terusan? Hmm. Wow, iya. Jadi ini berat ini guys. Ini salah ya. Oh ya, ini tadi bukan punya aku sih. Ya, jadi tadi Lutfiana define-nya itu semua dari dalam satuan meter. Jadi salah ya teman-teman.
Makanya ini kok gede banget ya. Ya ternyata ya nggak apa sih, Lutfi keren. Tapi ada salah ya tadi di satuan semuanya, semua dari awal. Mungkin tadi kamu bikin satuannya di meter, makanya salah semua dari awal. Harusnya ini bukan 550 tapi ini kalau misal tak ganti meter, benar. Soalnya ya ini soalnya meter. Ya gitu sih. Makanya kok lendutannya gede banget karena ya penampangnya kecil banget dengan panjang segini. Ini pasti kalau misal ini kepanjangan ini panjangnya 5500. Ya ini harus di skala ya, nggak apa-apa, aman-aman. Ya pokok gitu ya guys. Ini tadi juga ada sedikit insiden, nggak apa namanya kita apa subku keluar, akhirnya force close. Kira aku pakai punyanya Lutfi, tapi Lutfi mendesain gridnya salah satuan. Ya seperti itu buat pelajaran aja. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyain lagi nggak tentang modeling struktur pelengkung di SAP 2000 sebelum aku lanjut ke baja dikit-dikit. Ini masih ada orang nggak sih? Ada ya. Ah, kayaknya anu aja deh. Apa namanya? Buat baja itu sepertinya nggak akan tak kasih lagi materi tarik hari ini karena ya jujur udah selesai materi tariknya. Ya walaupun teman-teman belum paham. Tapi sepertinya eh, aku cukup sampai sini dulu karena ya apa namanya modelingnya udah selesai, struktur pelengkung seperti ini. Terus buat besok teman-teman bisa ada materinya, ada baja, rangka baja, atap baja itu yang bawain nanti Budi sama aku mau ngelanjutin baja juga tapi yang tekan. Kalau tarik hari ini, soalnya aku hari ini juga lagi banyak orang di rumah. Jadi mungkin teman-teman mungkin dari aku cukup segini dulu. Terima kasih udah join dari 15 orang ini atau tadi ada 20 orang ya yang udah join. Terima kasih banyak. Semoga ilmunya bermanfaat buat modeling kali ini. Ada dua pesan. Jangan lupa satuan sama jangan lupa di save ketika modeling ya nanti kejadiannya kayak aku pelatihan hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah dalam pemodelannya atau ada salah-salah dalam perkataan. Terima kasih dari aku. Mungkin tak cukupin aja. Emang janjinya sampai selesai kan nggak ada jam berapa ya. Emang sudah selesai untuk modeling kali ini atau pelatihan kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat.